Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Lismiati Fauziah di CNN Indonesia. Selama 10 menit ke depan Anda akan bersama saya untuk membahas berita-berita nasional maupun internasional. Tetap bersama saya di CNN Indonesia. Kita awali dengan informasi dalam negeri di mana terbukti menganiaya istri siri hingga mengkonsumsi narkoba. Anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nurdin resmi dipecat dari institusi Polri. Sebelumnya kasus penganiayaan ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial, usai di mana diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris. Istri siri Aibtu Nurdin mengalami luka melepuh akibat disiram air keras sejak tahun 2023 lalu. Kamis malam 2 Juli, tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban untuk menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri. Wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat mengaku dianiaya dipaksa mengkonsumsi narkoba hingga disekap selama 2,5 tahun oleh suami sirinya, yaitu seorang anggota Polres Tegal Kota. Korban mengalami luka bakar 47% akibat disiram air keras. Dalam kasus oknum polisi Polres Tegal yang menganiaya istri sirihnya dengan Kasus yang mencuat dari unggahan awal pengacara kondang Hotman Paris ramai di media sosial. Sepekan berselang Jumat 10 Juli, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri digelar di ruang Bitpram Polda Jateng dengan menghadirkan langsung pelaku Aibtu Nurdin. Dalam sidang, pelaku dijatuhi hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Hakim Ketua AKBP Edi Wibawa menyatakan Aibtu Nurdin telah mencoreng institusi Polri. Pelaku terbukti secara sadar sengaja melanggar kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kasus yang menjerat Aibtu Nurdin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Keputusan ini diambil hakim berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi mulai dari tetangga, perangkat desa, dan termasuk Kapolsek Tegal. Menurut korban, penganiayaan itu sudah terjadi sejak 2023. Korban mengaku dianiaya termasuk dicekoki narkoba oleh pelaku. Menyaksikan penyiksaan sampai melihat. Oh, itu depan anak penyiksaan itu, Bu? Iya. Sampai melihat penyimpangan seks yang dilakukan beliau sama aku kan. Hubungan badan itu depan anak aku. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Tim Liputan CNN Indonesia melaporkan. Kita lanjut, ada informasi dari Presiden Prabowo Subianto di mana meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Peresmian proyek ini atau proyek strategis nasional ini menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Presiden Prabowo tiba di lokasi peresmian didampingi sejumlah menteri, panglima TNI, dan Kapolri. 5 bendungan yang diresmikan yaitu Bendungan Meninting di NTB, Bendungan Kerto dan Ruko di Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Terkhusus Bendungan Meninting diharapkan meningkatkan indeks pertanaman di NTB, menambah produksi gabah, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi bersih. Pemerintah berharap kehadiran 5 bendungan tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa yang akan datang. Masih bersama saya, informasi selanjutnya tentang penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung muda. Tindak pidana khusus yaitu Febri Ardiansyah memasuki babak yang baru. Kortes Polri menetapkan bahwa Febri sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara.
Dalam perkara ini, Polri juga menetapkan satu tersangka lain dari pihak swasta yang berinisial DR. Polisi menyebut keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri. Sebelum penetapan tersangka, penyidik menggelar penggeledahan di 12 lokasi dan juga menyita berbagai barang bukti. Di antaranya adalah puluhan kilogram emas batangan, jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, uang tunai rupiah, dokumen, serta perangkat elektronik yang kini masih ditelusuri keterkaitannya. Setelah penetapan tersangka, Polri melimpahkan penanganan perkara ini kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi antar institusi agar penanganan perkara dapat berjalan lebih efektif. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan. Kasus yang menimpa Nenek Ngatini usia 69 tahun warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk ke ranah hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta menjadi 140 juta. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan. Untuk Nenek Ngatini pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut. Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan tersebut. Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama. Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang? Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kembali uang. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu. Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta. Sebelum saya akhiri, ada informasi dari negara Cina di mana bunga teratai tengah mekar memperindah danau wanisan di Provinsi Shandong, Cina. Hamparan bunga berwarna merah muda dan juga daun hijau yang membentang luas, menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Masih dari Cina, lautan bunga warna-warni juga tengah memperindah kota Cina. Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weshan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas. Sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunya bunga teratai. 之前看的荷花都是面积比较小的，那个微珊瑚的荷花看起来面积比较大，然后置身在水中呢，像在仙境一样，然后荷花非常的多，非常的漂亮，非常值得大家来看一看。 Banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim pada bulan Juli, taman bunga seluas 70.000 meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinnia, warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen.
我们是你们这边的宣传都做得很好，然后我们在媒体各方面都看到你们这边的非常美的风景，这些都让我们吸引了我们来到这啊。 Keindahan wisata ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang instagramable. Terima kasih pemirsa masih setia bersama saya di CNN Indonesia. Demikianlah informasi yang dapat saya hadirkan pada edisi kali ini. Berita kali ini dikutip dari CNN Indonesia. Saya Lismiati Fauziah, pamit undur diri dan sampai jumpa.